ini ada display TM yang waktu itu 1637. Jadi yang ini kan udah kita coba. Nah sekarang yang kita perintah displaynya yang ini, nah, supaya nampak titik duanya. Nah, supaya nampak titik duanya. Nah udah selesai yang ini. Berikutnya kita waktu itu sudah membuat program tes untuk rangkaian kita itu yang ini. Nah, kemudian kalau tekan tombol pada saat itu kontak dia, kemudian nampaklah tegangan baterai yang diukur lewat pin sensor tegangan. Nah, lalu enable-nya di pin 4. Nah, jadi untuk melihat ini kembali, kita lihat dulu rangkaian kita itu ulang sedikit lagi, ulang. Nah, jadi sekarang yang ini pembangkit tegangan 24 volt ini ke relay ini saya ganti. Kenapa saya ganti? Nah, kan gitu. Karena ini yang lama ini. Satu persoalannya relay ini nggak ada lagi sama saya, habis 24 volt. Yang kedua persoalannya rangkaian ini kalau produksi jadi mahal dia. Karena ada rangkaian di belakangnya lagi. Lalu saya ganti dengan transistor. Yang ini transistor ini satu. Nah, relay ini pun harusnya relaynya yang untuk relay otomotif. Seperti ini. Nah, relay mobil ini untuk otomotif lampu besar itu. Tombol ini pun nggak bolehnya tombol ini. Karena ini namanya signal tombol signal. Jadi harus besar nggak tahan. Harusnya tombolnya ini macam klakson mobil itu. Kayak klakson mobil itu tombolnya. Tahan harus besar. Nah, jadi yang ini untuk tes waktu itu. Nah, sekarang yang ini kita copy ke program kita yang baru untuk pengujian seluruhnya program ini. Saya ganti juga PCB-nya. Waktu ganti PCB, lupa juga saya pasang buzzer. Di sini ada buzzernya sih. Jadi enable di pin 4, sensor baterai A3, tegangan baterai, buzzer di pin 5. Saya sudah buatkan seperti ini. Kemudian ini belum ya program benar, namanya uji coba ya kan. Nah sekarang kita kirim dulu program kita ini ke Arduino. Nah, ini baterai belum dipasang. Jadi kalau lihat sana muncul 47, 47, 46 gitu. Itu baru tegangan yang diukur dari Arduino Uno ke sensor tegangan tanpa ada tegangan input dari baterai. Jadi ngawur-ngawur dia. Nah, kita mau coba dulu yang ini. Kirim ke sana. Jadi tanda titik 2 itu bukan jam masuknya, biar ada komanya gitu aja itu. Oke, udah masuk ke sana. Sekarang kita tes dulu buzzernya. Mana tahu buzzernya tidak mau hidup. Nah, jadi digital write buzzer, kemudian high, kemudian kita buat lagi delay sebentar, delay 100, kemudian digital write, buzzer, blow, kemudian delay 100.
Kita mau dengar suara buzzernya dulu. Kalau nggak mau nanti ya kita buang aja. Iya, ada suaranya. Nah, jadi kalau ada suaranya berarti buzzer sudah oke. Ini kita pindahkan kemari. Supaya dia jangan ribut terus sebelum dipergunakan. Kita kirim lagi dulu biar tenang dia. Nah, udah. Berikutnya tegangan baterai. Kita kan mau tegangan baterai tahu berapa kita. Jadi tegangan baterai ini saya hidupkan dulu voltmeternya. Nampak clear-nya kurasa ini. Nah, 12,70. 12,7 lah. Nah, sekarang kita isi kemari baterai ke sini ke rangkaian ini. Lalu kita mau lihat 12, ini kok agak hang-hang begini dia, nggak apa-apa. 12,7. Tekan tombol begini, seharusnya tegangan baterai itu naik itu. Kok jadi turun dia? Karena kalau ditekan tombol seperti ini, masuklah tegangan baterai dari baterai ke rangkaian. Tapi ternyata tegangan jadi turun. Nampak di sana bilangannya. Atau mungkin itu yang benar, ya kan? Kita coba kita kalikan. Kalau 7 dia, kita kalikanlah dulu di sini. Kali berapa dia supaya 13? Kali 15, kali 17. Kali 17 coba. Oke. Kita harus menganggap bahwa yang pekerjaan yang ada di sini hanya power baterai, kemudian beban, display buzzer gitu. Nah sekarang ini dianggap dalam keadaan normal, dicas, sudah penuh, hidup kan? Nah, nyala. Mati dia. Habis baterai. Nggak cukup. Berarti ini kurang tinggi. Nah kan begitu. Masih cukupnya baterai sebenarnya, gitulah. Biar aku lepaskan lagi dulu. Bilangannya itu tadi. Enggaknya memang pas begini caranya, cuman yang penting jadilah. Dia langsung lepas, kenapa? Nilainya langsung habis begitu. Kalaupun nggak bagus sekali, tapi rangkaian shutdown kita ini udah jalan dengan benar. Nah, hidup. Nah, kan nanti kurang itu. Nah, lihatlah. 12,6 sekarang. 12,5. Iya, jadi. Nah, mati dia. Nah, kalau mau dihidupkan lagi, anggap udah dicas, tekan lagi tombol kan begitu. Nah, 12,51, ya nggak cukup ya kan? Nah, kenapa? Karena udah termakan baterainya. Kalau ini kita kurangi ini sedikit, bisa lah lebih lama dia, 12 volt dibuat. Nah, kirim lagi ke sana, tapi ini kita lepaskan dulu. Supaya jangan nanti salah apa? Salah perhitungan, salah, nggak tahu di mana salah. Oke, sekarang kita keluarkan dari komputer, sambungkan baterai.
anggaplah kita sudah mengecas baterai. Baterainya nanti mati pada saat 12 volt di sini. Nah, itu 12,5. Kita tunggu. Jadi tegangan turun terus. Kenapa? Karena nyala lampu. Tariknya baterai. Gak apa-apa, namanya belajar. Nah, ini baru oke. Nah, sekarang kita bikin lagi. Nah, sekarang udah saya kurangin 12,4. Nah, ini kita tunggulah. 12,4. Kita tunggulah. Iya, udah jadi. Nah, turun dia, hidup buzzer sebentar. Nah, jadi ini rangkaian shutdown yang hanya aktif kembali kalau kita tekan tombol untuk menghidupkannya. Kenapa? Karena semuanya mati, sama mikrokontrolernya mati semua. Power lepas ke seluruh rangkaian sesuai dengan diagram blok dan flowchart. Kalau dibiarkan sebentar naik lagi listriknya itu, hidup lagi dia. Nah, kan mati. Tegangan turun, mati dia. Jadi aman ya, karena baterai ini tidak boleh tegangannya kurang dari 10,20. 10,20 nggak bisa dia lebih rendah. Jadi kalau sudah mati ini, tugasnya paling tidak harus cas. Nah, angka-angka kita ini belum angka yang benar. Angka-angka yang kita buat ini menguji rangkaian ini bekerja dengan benar. Nah, kalau mau angkanya benar yang tadi, sensor tegangan harus kita kalibrasi dengan nilai tegangan yang keluar dari voltmeter di sini. Barulah dijamin tegangan putusnya itu memang 10,20. Begitu dia. Baru kita produksi, entah kita jual. Ya, aku jual ini. Mulai dari sini dia. Kupinkan dulu ke layar, bukan aku nampak. Yang ini nggak jadi, buang. Kemudian baru berikutnya yang ini nggak jadi, belum kubuang, ini komponennya masih lengket semua, nggak jadi. Lalu yang ini bikin kemarin itu udah jumper sana jumper sini, tak jadi juga, keluar jin, nggak jadi. Baru yang ini, nah 4 kali. Jadi ya mudah-mudahan terinspirasi lah kalian, begitu maksudku.